Saya nggak suka bilang atau menggunakan kata tua. Waduh, kasihan kalau Rafathar seperti saya gitu loh. Wah, ini dari Samsir Alam. Hush untuk Coach Banur, apa kenangan yang paling diingat selama di tim Cilegon divisi 3-2, belum ke divisi 1 kita baru. Ya kenangannya selama saya di Cilegon United, dari divisi 3 kita juara naik ke Liga, waktu itu namanya Liga 3 ke Liga 2, kita statusnya kita juara terus. Jadi waktu kita lolos ke Liga 2 ini, dari Liga Amatir sampai Liga 2, kita statusnya naik dengan peringkat juara. Itu yang kenangan yang saya ingat yang berkesan di Cilegon United. Domidong 26, filosofi sepak bola Rans seperti apa? Oke, filosofi sepak bola Rans tentunya akan sedikit mirip dengan filosofi sepak bola Indonesia atau Vilanesia. Saya adalah seorang pelatih lulusan sekolah pelatih Indonesia, begitu juga dengan Om Bambang Nurdiansyah sebagai instruktur daripada sekolah pelatih yang ada di Indonesia, begitu juga Bang Nasuha, Nurholis, dan juga Pak Yanuar. Ya, kami semua adalah lulusan sekolah sepak bola Indonesia, dan di sana kami diajarkan filosofi sepak bola Indonesia, dan kami akan coba memainkan Vilanesia bersama Rans, yaitu kita akan coba bermain konstruktif, bermain proaktif, dan progresif. Pertanyaan dari Rudi RI8, tanggapan Rans dengan grup yang dihuni. Oke, dengan grup yang dihuni kita tidak menganggap remeh di grup yang kita huni, tapi kita juga tidak menganggap grup ini juga terlalu berat gitu. Jadi yang penting semuanya kita usahakan dengan maksimal. Dari Muhammad Akmal, fisiknya digenjot lagi Coach. Setiap hari, setiap latihan kita selalu meningkatkan kondisi fisik anak-anak. Ini ada pertanyaan dari Agil Hijau 91 ya. Apakah ada target khusus tahun ini di Liga 2 nanti? Ya tentunya kita semua tim pelatih menargetkan masuk ke Liga 1. Insya Allah, mudah-mudahan doain aja, mudah-mudahan target kami tercapai. @kamsyaboba_Ciawi, target juara grup atau runner up sudah cukup. Saya pikir kita harus yang terbaik di setiap pertandingan. Artinya kita harus lolos grup, mau juara, mau runner up, tapi kalau bisa juara grup lebih baik. Oke, kalau mau rekrut striker seperti apa yang ideal, yang direkrut? Kalau menurut saya skuad sudah lengkap ya, tidak perlu ada penambahan lagi, apalagi di sisi striker kita sudah punya beberapa pemain di sana, dan saya rasa sudah cukup. Yang butuh striker itu Juventus sebenarnya ya, dia butuh Erling Haaland karena kepergian Ronaldo. Kalau Rans aman. Azulius Kahisario, seberapa yakin bisa lolos dari penyisian grup? Terus terang aja, setiap kita bertanding, kita memainkan satu game, selalu kita yakin. Modal awal kita harus yakin. Sanusi 77, strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan fisik pemain Rans CFC? Kalau strategi kita mungkin lebih ke metode latihan ya. Kita memakai tactical periodisasi, jadi semuanya terstruktur dari hari ke hari, dari materi ke materi, kita semuanya terstruktur untuk terus meningkatkan fisik teman-teman dan pemain. Menurut Rans Cilegon, tim mana yang bakal jadi lawan terkuat? Menurut saya semua tim lawan adalah semuanya kuat ya, tidak ada ya tim yang lemah. Jadi memang di grup kita juga tidak ada tim yang lemah, semuanya kita anggap tim kuat semuanya. Karena setiap pertandingan itu sangat berarti bagi kami, dan kami tidak boleh lengah terhadap tim yang dianggap remeh. @juanda_14, tim mana yang paling dianggap berat? Saya pikir sekali lagi tidak ada tim yang lemah. Semua tim mempersiapkan di kompetisi Liga 2 ini. Jadi semua tim berat menurut saya, dan semua pertandingan kita anggap penting. Jadi tidak ada tim yang ini lemah, itu berat. Semuanya berat. Kenapa saya bilang begitu? Supaya anak-anak tetap fokus, tetap fight, tetap semangat, karena tidak boleh menganggap enteng satu lawan pun. Celjo
Melihat pemain Rans ini banyak kira-kira pemain muda seperti Zidane, Randy, Basroh masuk line up. Oke, ya di Rans kita memang banyak membawa pemain muda. Beberapa pemain umurnya masih 18, ada yang 19, ada juga yang 21. Ya, rata-rata banyak yang umurnya 23 tahun. Kita coba mix atau mencampur pemain-pemain muda dengan pemain-pemain berpengalaman. Ya, saya nggak suka bilang atau menggunakan kata tua. Menurut saya lebih elok kalau kita membuatnya pemain-pemain yang berpengalaman, ya. Campur antara pemain berpengalaman dengan pemain muda. Saya rasa ini akan jadi kunci kekuatan Rans musim ini, di mana pemain muda dia punya mobilitas, dia punya semangat, ya, dia punya speed, dia punya power, dan pemain senior dia punya pengalaman. Kapan speednya keluar, kapan powernya keluar. Dan beberapa pemain muda tentunya akan dapat tempat jika dia bermain dengan baik di latihan. Ya, dan beberapa pemain muda saya rasa di Rans layak untuk dicoba di tim nasional juga. Kiper utama yang bakalan jadi starter Rans FC siapa? Oke, semua kiper empat-empatnya sampai yang magang pun semua punya kesempatan. Nanti sampai kita lihat terakhir siapa yang lebih siap. Jadi saya harapkan, saya tekankan mulai awal ke tim kiper, saya nggak mau ada kiper cadangan. Saya mau jadi kiper utama semua. Nanti yang terakhir siapa yang lebih siap untuk memainkan pertandingan nanti. Alvin Rido, bagaimana caranya agar bisa menang konsisten? Ya itu yang tadi, teman-teman pemain semua kita latihan serius, semua kita sampaikan materi dengan baik, terutama juga materi-materi dari pelatih kepala. Jadi kita semua asisten mendukung pelatih kepala untuk melatih dan mengontrol latihan pemain-pemain Rans Cilegon FC. Wahid Real 17, striker yang nantinya menjadi starting 11 siapakah? Apa yang senior atau yang junior? Oke, untuk striker kami tidak memilih mau junior, mau senior, pokoknya yang terbaik itu yang akan kami pasang di pertandingan nanti. Selanjutnya, Coach, seberapa yakin Coach bisa membawa fisik anak-anak Rans jauh lebih baik setiap harinya? Seberapa yakin? Saya selalu bekerja sama dengan pemain-pemain, saya selalu berkata dan berbicara terhadap pemain-pemain untuk tetap menjaga kebugaran dan istirahat pemain, ya, karena istirahat itu penting, karena istirahat sebagian dari latihan. Pertanyaan dari Sabar Setio. Bagaimana cara menyikapi jika ada mafia bola? Oke, saya tekankan kepada kiper-kiper, artinya jangan ada dusta di antara kita. Artinya kamu main sesuai dengan kemampuanmu, jangan ada bisikan harus gini, harus gitu. Main tetap tunjukkan bahwa kamu mampu, bahwa kamu pantas untuk main nasional. Rans Cilegon FC, raskan dia! Oke, @Yul_Simar Mata. Nggak mau tanya, pokoknya Rans semoga menang di Liga 2-nya dan lolos Liga 1. Amin. Begitu juga harapan kami semua, pemain, official, dan manajemen. Zadex suka lihat statistik lawan? Tidak, sebelum bertanding. Oke. Perbedaan sepak bola zaman dulu dan zaman sekarang tentunya ada pada teknologi. Kalau zaman sekarang kita dekat dengan teknologi, internet, data, semua ada di internet, ya. YouTube, pertandingan-pertandingan lawan semua ada di sana. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada. Jadi sekarang sepak bola tuh lebih terbuka, nggak ada rahasia, jadi kita tahu apa rahasia lawan, apa statistik lawan, begitu juga sebaiknya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan statistik, tentu itu adalah sebuah kerugian, ya, buat kita sendiri. Jadi tentu rutin melihat statistik, berapa jumlah penguasaan bola, berapa jumlah shooting, berapa jumlah long passing, atau berapa passing sukses dari pemain tersebut atau dari tim tersebut, itu juga penting. Dari situ kita bisa lihat apakah mereka suka main long, apakah mereka suka build up, apakah mereka suka melakukan serangan balik. Nah, dari situ kita jadi bisa menentukan seperti apa bermainnya lawan dan baru kita mempersiapkan latihannya, seperti itu. Jadi statistik sangat penting dan di sini kita sangat rutin melihat statistik dan pertandingan-pertandingan lawan. Rans Cilegon FC, ranskan dia! Dari Andri Lengkong, keren banget nih, jadi ikon pencet tombol merah. Viral Coach Bekal, bisa ceritain nggak kenapa tahu-tahu bisa jadi Rafathar Junior? Itu kejadian di Turki. Sebenarnya sih kita iseng-iseng aja habis makan sama tim kameramen dari Rans
FC official kalau nggak salah itu. Kita iseng-iseng, nggak taunya direkam juga gitu loh. Terus dikeluarin di satu konten. Saya sendiri nggak tahu awalnya, saya taunya dikasih tahu anak-anak gitu loh. Waduh kok jadi gini gitu. Akhirnya ada yang komen, waduh jangan-jangan Rafathar tadi tuanya jangan seperti ini. Waduh kasihan kalau Rafathar seperti saya gitu loh. Selanjutnya dari Bayu Asep Darmawan. Strategi apa untuk mengantisipasi serangan balik dari persaingan Liga 2? Oke, untuk mengantisipasi serangan balik dari lawan, salah satunya adalah saya instruksikan kepada seluruh pemain ketika kita menyerang dan kehilangan bola untuk bisa merebut kembali di daerah yang dimana kita kehilangan bola. Dan kalau memang itu tidak berhasil dan lawan bisa melakukan counter, saya instruksikan ke seluruh pemain mungkin untuk lari secepat mungkin kembali ke daerah pertahanan kita untuk bisa memblok serangan dari lawan. Dan bagi pemain yang berhadapan dan satu lawan satu, saya instruksikan untuk bisa mendelay selama mungkin untuk bisa menunggu teman-temannya bisa kembali ke pertahanan. Persiapan menuju Liga 2 sudah berapa persen dan kira-kira calon lawan di grup ya kita sudah sekitar 90%, tinggal seminggu lagi. Dan seperti saya bilang tadi, semua lawan kita berat. Jadi tidak ada lawan yang kita anggap enteng. Semua pertandingan berat, semua pertandingan penting buat kami. Hendro Vilo, makanan selalu kita perhatikan. Kita di sini punya fisioterapi, kita di sini punya dokter, tim ada 2. Jadi kita selalu memperhatikan makan serta berat badan dan massa otot pemain karena semua itu yang menunjang kondisi fisik pemain Rans Cilegon FC. Rans Cilegon FC, ranskan dia. Daniel Aginta. Oke, kenapa mesti jadi asisten coach? Kenapa tidak jadi pemain? Kalau jadi pemain kan udah ya karena memang udah waktunya juga kayaknya. Mungkin udah waktunya saya menjadi asisten pelatih. Mudah-mudahan doain aja, mudah-mudahan lancar meniti karir di kepelatihan nanti. Arifin Suhendi, nggak sabar lihat Rans ketemu Dewa United. Oke, saya juga sebagai pelatih karena waktunya tidak sedikit ya, tidak singkat. 3-4 bulan bersama dengan teman-teman yang ada di sini semua. Itu waktu yang cukup panjang dan semua kita lewati bersama latihan, kita TC dari diisi jantung, terus kita pindah ke sini, terus kita ke Turki, itu waktu yang lama dan semua itu kita lakukan supaya kita bisa peak performance ketika kompetisi. Dan tentunya di setiap kompetisi pertandingan pertama itu yang paling mendebarkan ya, bukan menentukan, paling mendebarkan karena itu adalah langkah pertama kita di kompetisi dan kompetisi kita seterusnya biasanya itu ditentukan dari pertandingan pertama ya. Langkah pertamanya kalau kata orang tua tuh harus bagus ya, tetapi di Rans ini kami percaya tidak ada pertandingan yang istilahnya lawan ini lebih penting, lawan sana lebih sulit, lawan ini tidak. Enggak, semua adalah pertandingan penting dan setiap pertandingan adalah final. Kami mempersiapkan pertandingan itu match by match. Dari Gustur Pamungkas, kenapa kalau latihan dibikin konten? Nah ini sebenarnya saya kan cuma latihan dan latihan gitu loh. Untuk bikin konten dan tidak bikin konten itu kan dari tim apa ya, entertainmentnya, baik dari Rans, baik dari Prestige. Jadi kita ya cuman kita fokus aja ke latihan gitu, kita nggak ngelihat untuk bikin konten apa enggak, kita nggak tahu juga gitu loh. Sampai-sampai kita ini jadi konten apa enggak kita nggak tahu juga. Wah, ini dari Samsir Alam. Coach, ayam sama telur duluan mana? Wah, ini pertanyaannya. Kalau menurut saya sih gampang aja. Yang pasti ayam dulu, Sir. Karena kalau telur dulu, tidak ada yang ngeramin, Sir. Yang ngeraminnya nggak ada. Tapi kalau ayam dulu kan, pasti dia nelor dan dia ngeramin. Dan dia jadi netes, ya nggak? Oke, terima kasih. Tetap semangat dan raskan dia.